Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Sumarni. Selamat siang. Perkenalkan, saya asisten perawat jarak yang akan membantu merawat Ibu pada hari ini. Kalau boleh saya tahu, siapa nama Ibu? Nama saya Ibu Sumarni. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal penting ya Bu. Yang pertama, saya akan memvalidasi identitas Ibu untuk mengkonfirmasi kapan tanggal lahir Ibu dan berapa berat badan Ibu. Saya lahir tanggal 15 Maret 1953 dan berat badan saya 70 kg. Baik, kita sudah berada di ruang rawat inap kamar 1 ya Bu. Saya akan mendampingi dan merawat Ibu pada hari ini mulai pukul 13.20 hingga pergantian shift selanjutnya. Dan saya intervensi oleh perawat untuk membantu Ibu duduk sehubungan dengan keluhan yang Ibu rasakan. Tetapi sebelum itu saya akan melakukan pendidikan kesehatan terlebih dahulu mengenai pencegahan infeksi nosokomial kepada Ibu beserta keluarga. Untuk waktunya 10-15 menit yang bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi silang selama Ibu di rumah sakit. Untuk itu, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, untuk itu saya izin untuk menutup sampiran terlebih dahulu. Ya. Mari kita mulai pembahasannya ya Bu. Ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu infeksi. Infeksi merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen dengan atau tanpa disertai gejala klinis. Selanjutnya, ada rantai infeksi atau cara penyebaran infeksi. Ada agen infeksi adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Agen infeksi dapat berupa bakteri, virus, jamur, dan parasit. Kemudian ada reservoir, tempat di mana agen infeksi dapat hidup, tumbuh, berkembang biak, dan siap dikeluarkan kepada orang. Yang ketiga, ada portal de entry, jalan di mana agen infeksi meninggalkan reservoir. Pintu masuk meliputi saluran pernapasan, pencernaan, saluran kemih dan kelamin, kulit, dan membran mukosa. Selanjutnya, ada sarana transmisi, sesuatu yang telah dianggap menyebabkan infeksi yang paling penting atau tidak benar-benar jelas. Kemudian, ada pintu de entry atau pintu keluar, tempat di mana agen infeksi memasuki keluar. Ibu. Satu. Selanjutnya ada pintu keluar atau portal of exit, jalan di mana agen infeksi meninggalkan reservoir. Pintu keluar meliputi saluran pernapasan, pencernaan, saluran kemih dan kelamin, kulit, dan membran mukosa. Selanjutnya ada sarana transmisi, sesuatu yang telah dianggap menyebabkan infeksi yang paling penting atau tidak benar-benar jelas. Kemudian ada pintu masuk atau disebut dengan portal of entry, tempat di mana agen infeksi memasuki penjamu. Pintu masuk bisa melalui 10 saluran pernapasan, pencernaan, saluran kemih, selaput lendir, serta kulit yang tidak utuh atau disebut dengan luka. Kemudian ada penjamu, orang yang tidak memiliki daya tahan tubuh yang cukup untuk melawan agen infeksi serta mencegah terjadinya infeksi atau penyakit. Faktor yang mempengaruhi adalah umur. Selanjutnya ada pencegahan infeksi. Yang pertama ada dengan cara menggunakan pelindung diri. Alat pelindung diri merupakan alat kesehatan yang terdiri dari masker, topi, sarung tangan, pelindung wajah,
sepatu yang digunakan petugas maupun pasien untuk melindungi diri dari kontaminasi penyakit infeksi. Digunakan sesuai indikasi, segera dilepas jika sudah selesai tindakan. Adapun di sini contoh alatnya. Di sini ada gaun, kacamata Google, masker, sarung tangan, sepatu boot, dan headcap atau sarung kepala. Selanjutnya, ada pencegahan infeksi dengan cara mencuci tangan. Namun, saya akan melakukannya secara real. Untuk itu, Ibu dapat memperhatikan dan melihat ke arah saya. Baik Bu, sebelumnya sing-singkan lengan baju di atas sikut, lepaskan aksesoris yang menempel pada tangan, basuhi tangan dengan air mengalir, gunakan sabun sebanyak 2-3 cc, gosok telapak tangan, punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari, gerakan mengunci secara bergantian, gerakan membersihkan ujung ibu jari secara bergantian, gerakan membersihkan ujung kuku secara sirkuler, secara bergantian. Kemudian, bilas menggunakan air mengalir. Dan keringkan menggunakan tisu. Seluruh tindakan dilakukan selama 40-60 detik. Ternyata, Ibu, selanjutnya saya akan menggunakan handcap. Sehingga cuci tangan yang saya lakukan adalah cuci tangan desinfektan. Seluruh tindakan dilakukan selama 20-30 detik. Baik Bu, apakah Ibu sudah memahaminya? Iya, saya sudah paham. Baik, untuk itu saya meminta Ibu untuk meredemonstrasikannya. Iya, yang pertama itu sing-singkan lengan baju, lalu lepaskan perhiasannya dari tangan, basahi tangan menggunakan air mengalir, gunakan sabun sebanyak 2-3 cc, setelah itu gosok telapak tangan, punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari, gerakan mengunci secara bergantian, membersihkan ibu jari secara bergantian, dan membersihkan ujung kuku dengan cara sirkuler. Seluruh tindakan dilakukan selama 40-50 detik. Setelah itu bilas menggunakan air mengalir dan keringkan menggunakan tisu. Baik, Ibu telah melakukan cara mencuci tangan yang baik dan benar dengan tepat. Selanjutnya, apakah Ibu tahu 5 momen mencuci tangan? Saya belum tahu. Baik, yang pertama sebelum makan, yang kedua sesudah makan, yang ketiga sebelum buang air kecil dan buang air besar, yang keempat setelah buang air kecil dan buang air besar, yang kelima setelah kontak dengan barang kotor atau benda kotor. Baik, Ibu telah melakukannya dengan baik. Namun sebelum itu, apakah ada yang Ibu tanyakan atau ada hal yang ingin Ibu utarakan sebelum saya melakukan perawatan? Tidak ada. Baik Ibu, saya akan membantu Ibu duduk untuk memeriksa kondisi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia karena saya mual dari muntah. Baik, untuk itu saya izin untuk menggunakan alat pelindung diri terlebih dahulu. Iya.
selanjutnya saya akan memposisikan ibu tidur terlentang tanpa menggunakan satu buah bantal. Baik. Untuk itu saya izin untuk mengambil bantal dan guling ibu. Baik Bu, selanjutnya saya akan memposisikan ibu duduk. Namun untuk itu saya meminta ibu untuk memegang kedua pagar bed. Apabila ibu merasa mual ataupun pusingnya bertambah, tolong bilang ke saya. Iya. Baik Bu, selanjutnya saya izin untuk memasangkan bantal di belakang punggung. Baik Bu, selanjutnya saya izin untuk memasangkan guling di bawah lipatan lutut ibu. Dan saya izin untuk memasangkan bantal kecil di atas paha ibu. Baik Bu, selanjutnya saya izin untuk mengecek area punggung ibu. Silakan. Apakah ada rasa nyeri tekan? Tidak. Setelah saya observasi, ternyata tidak ada luka ataupun penumpukan cairan pada area tubuh ibu bagian belakang. Selanjutnya, apakah rasa mual dan ingin muntahnya sudah berkurang? Iya, sudah berkurang sus. Baik, untuk itu, untuk mencegah terjadinya defibritus, saya akan memposisikan ibu miring kiri, berbaring, dan miring kanan setiap 2 jam sekali. Apakah ini perlu? Sangat perlu, karena ini untuk mencegah terjadinya luka tekan dan juga memperlancar sirkulasi darah. Oh begitu ya. Kalau begitu, tolong bantu saya. Baik. Baik, untuk itu saya izin untuk mengambil bantal dan guling yang terpasang pada ibu.
Baik Bu, selanjutnya saya akan memposisikan kembali ke posisi semula. Untuk itu, Ibu dapat memegang kedua pagar bed. Ya. Baik Ibu, selanjutnya saya izin untuk mengganti sarung tangan. Silakan, Sus. Baik Bu, selanjutnya saya akan memposisikan Ibu miring kiri. Untuk itu saya akan memposisikan tangan Ibu, keduanya menyilang dan disimpan di area bahu Ibu. Kemudian untuk kakinya yang terjauh dari saya ditekuk. Dalam hitungan ketiga, saya akan menarik Ibu. 1, 2, 3. Tiga. Baik Bu, selanjutnya saya izin untuk memasangkan lilin di area khusus Ibu. Selanjutnya saya izin untuk memasangkan bantal kecil di antara kedua tangan. Baik Bu, saya meminta Ibu untuk mempertahankan posisi ini selama 2 jam. Itu saya izin untuk kembali ke ruangan. Nanti saya akan mengubah posisi Ibu kembali setelah 2 jam selanjutnya. Baik. Assalamualaikum. Baik Ibu, 2 jam sudah berlalu. Selanjutnya saya akan mengubah posisi Ibu menjadi posisi berbaring. Untuk itu saya izin untuk mengambil bantal dan guling yang terpasang pada Ibu.
selanjutnya saya akan mengatur posisi ibu ke posisi semula. Untuk itu saya akan mendorongnya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya saya meminta ibu untuk mempertahankan posisi ini selama 2 jam. Dan saya izin untuk kembali ke ruangan terlebih dahulu. Baik, sus. Salam. Alhamdulillah ibu, 2 jam sudah berlalu. Selanjutnya saya akan mengubah posisi ibu menjadi posisi miring kiri kanan. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah ibu, 2 jam sudah berlalu. Selanjutnya saya akan mengubah posisi ibu menjadi miring kanan. Untuk itu, tangan yang terjauh dari saya disimpan di area bahu dan yang terdekat dari saya disimpan di area pagar bed. Dan kaki yang terdekat dari saya ditekuk. Dalam hitungan ketiga, saya akan mendorong ibu. 1, 2, 3. Baik Bu, selanjutnya saya izin untuk memasangkan bantal dan guling di titik-titik tertentu. Iya. Baik Ibu, posisi ini tolong untuk dipertahankan selama 2 jam. Dan 2 jam yang akan datang, saya akan kembali lagi untuk mengubah posisi Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, 2 jam sudah berlalu. Selanjutnya saya akan memposisikan Ibu ke posisi semula. Lalu saya izin untuk mengambil bantal dan guling yang terpasang pada Ibu. Silakan, sus. Baik Bu, selanjutnya saya akan mengubah posisi Ibu ke posisi semula. Bu, saya izin untuk memasangkan bantal di bawah kepala Ibu. Iya. Alhamdulillah, tindakan sudah selesai dilakukan. Bagaimana keadaan Ibu setelah dilakukannya tindakan? Saya sudah merasakan baik. Baik Bu, dikarenakan belum ada kontrak waktu untuk tindakan selanjutnya, saya izin untuk kembali ke ruangan. Sebelumnya, apakah ada yang mau Ibu tanyakan atau aktivitas yang bisa saya bantu? Iya. Baik, jika tidak, jika Ibu memerlukan bantuan, Ibu dapat menekan bel. Untuk itu, saya izin untuk kembali ke